Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Maulana Nugraha dengan NIM 1204 Saya di sini akan menjelaskan tentang UTS yang akan saya jelaskan tentang rumah sakit. Yang bab pertamanya sendiri yaitu ERD, yaitu untuk semua ini sebenarnya citra bakti, misalnya rumah sakit citra bakti itu. Dan ini untuk gambar ERD-nya, cara penjelasannya sendiri. Yang pertama, pasien 104, yaitu untuk menyimpan data pasien kita butuh membutuhkan ID pasien 104, nama pasien, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu, pasien melakukan transaksi di 104, yang dimana satu pasien bisa melakukan banyak transaksi. Yang kedua, yaitu transaksi 104. Menyimpan data transaksi yang dilakukan pasien membutuhkan ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Terus transaksi terdiri dari banyak detail transaksi 104, yang dimana satu transaksi membutuhkan banyak detail transaksi di gambaran sini. Yang ketiga, detail transaksi, yang dimana detail transaksi menyimpan sebagian, yaitu ID detail, ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan subtotal. Di setiap entry mewakili satu jenis layanan dalam satu transaksi yang terhubung ke layanan 104. Yang keempat, yaitu layanan 104, yang dimana menyimpan suatu data yang tersedia, ID layanan, nama layanan, biaya, ID kategori, ID unit. Layanan tergolong menjadi banyak layanan di dalam satu kategori dalam satu unit. Nah, itu kategorinya sendiri menyimpan data kategori yang dimana data ID kategori dan nama kategori. Yang keenam, data unit 104, yang dimana dia menyimpan data unit seperti ID unit dan nama unit. Sini ada bab 2-nya, yang dimana relation model. Relation skemanya ada pasien ke 104, transaksi ke 104, layanan 104, kategori 104, rumus 104, data transaksi 104. Itu primary key-nya dan foreign key-nya PK pasien 104 yaitu ID pasien. Selanjutnya PK transaksi 104 ID transaksi ID pasien. Yang layanan 104 adalah ID layanan dan ID kategori. Untuk yang PK kategori 104 ada ID kategori. Yang unit 104 ada ID unit. Data transaksi 104 ada ID detail dan ID transaksi. Untuk bab 3-nya untuk DTL dan DML-nya pertama ada DTL, yang dimana kita harus meng-create suatu pasien eh, creatable pasien 104. Setelah itu membuat kategori 104, setelah itu unit 104, creatable layanan 104, setelah itu meng-create tabel transaksi pasal 104, itu detail transaksi 104. Nah, sini adalah gambar yang sudah dihasilkan dari SQL yang telah dibuat ini seperti creatable ID, detail transfer, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk gambarnya. Untuk HTML-nya sendiri, yaitu eh, itu bagian dalam yang dimana di setiap tabel itu pasti ada isi dalamnya. Yang dimana dari transaksi kita bisa menginputkan suatu nama-nama seperti Dani, Nindi, Rina, Arif, Santi, dan sebagainya. Ini untuk kategori bisa juga seperti memasukkan obat, kamar rawat inap, tindakan medis, laboratorium, konsultasi, dan ini untuk bagian dalamnya. Dan lanjut untuk unit 104 juga kita bisa memasukkan apotek
apotek, rawat inap, betel, laboratorium, dan poliklinik. Poliklinik. Nah, untuk layanan 104, kita bisa memasukkan suatu obat-obat dan di mana seperti paracetamol, bukan obat sih, kayak semacam apa ya, suatu layanan yang ada lah di rumah sakit. Ada paracetamol, kamar kelas 1, konsultasi dokter umum, tindakan medis minor, pemeriksaan darah. Transaksinya sendiri, kita cuma memakai kayak kami itu, ya bukan dari dana gitu, tanggal waktu yang ditentukannya. Itu data transaksi juga kita, apa saya menggunakan Dami gitu cuma memperkirakan berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini untuk gambar untuk data transaksinya yang dimana di dalamnya dan selanjutnya ini kategori yang di dalam kategorinya. Yang ketiga ini adalah layanan yang mana layanannya juga mengikut semua ini. Yang keempat ada pasien, sama juga halnya dengan yang lain, transaksi juga sama, datanya seperti ini, gambarnya di unit juga sama. Nah, di sini ada gambar desainernya setelah sudah jadi semuanya, ya jadinya seperti ini. Setelah itu keempatnya yaitu normalisasi. Ini saya menggunakan Excel, tapi karena saya screenshot, ya jadi saya screenshot saja. Sini ada datanya, tapi saya screenshot saja. Yang pertama ada satu NF yaitu personal form yang dimana menghilangkan multi value dan memisahkan tiap baris layanan yang sudah tercapai karena setiap kolom hanya menyimpan satu nilai seperti ID transaksi, ID pasien, nama pasien, waktu transaksi, ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah, dan total. Yang kedua, 2NF atau second normal form yang bertujuan untuk menghilangkan partial dependency ketika kita memecahkan dalam beberapa tabel berdasarkan fungsinya. Ini semacam contohnya kayak tabel pasien, ada kaki pasien dan nama pasien. Tabel 01 dan nama pasien misalnya kayak Dani atau Nindi. Yang kedua ada tabel transaksi, dan di mana kita akan memecah menjadi tiga yaitu ID transaksi, ID pasien, menambahkan sih kayak waktu transaksinya kayak biaya, tanggal atau waktu biayanya gitu. Untuk layanannya di nama layanannya, data transaksinya semacam pembayaran gitulah. Itu yang ketiga yaitu ternormal ternormal form yang bertujuan untuk menghilangkan transitive dependence. Dalam yang data yang di atas yang telah disebutkan itu, semua atribut dan kunci hanya tergantung pada mereka yang sudah memenuhi 3 NF itu. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.